Saudari dan saudari yang terkasih, barangkali saya belum sempat mengucapkan kepada saudara semuanya selamat tahun baru. Tetapi kalau kita saling mengucapkan selamat tahun baru, ada konsekuensi, ada syaratnya. Supaya tidak asbun, saya berjanji dan kita berusaha supaya apa yang kita ucapkan menjadi kenyataan. Saya mendapat tugas untuk membantu saudara supaya tahun yang baru ini 26 menjadi selamat dan bahagia. Supaya Tuhan dapat memberkati kita sekeluarga masing-masing. Tapi ada artinya kalau mau menyelamatkan orang lain, kita harus berubah. Kita tidak boleh lengket lagi pada masa lampau kita, di mana kita bermusuhan satu sama lain, di mana kita tidak cocok satu sama lain, di mana kita sebel satu sama lain. Berubah. Hadirkanlah kebahagiaan selamat yang satu bagi yang lain. Nah, mungkin saja saudara akan bertanya kepada saya, cara bagaimana supaya kita bisa berubah, cara bagaimana supaya kita bisa menjadi sumber keselamatan yang satu bagi yang lain. Nah, hari ini sabda Tuhan menawarkan pada kita contoh idola yang bagus. Ikutilah, perhatikanlah apa yang dibuat oleh orang yang lazim disebut 3 raja. Orang Majus, orang yang bijaksana. Ikutilah mereka. Maunya 3, maunya 10, maunya 100, maunya banyak orang, nggak apa-apa. Ikutilah mereka. Mereka berbuat apa? Pertama-tama mereka itu tidak puas tentang cara hidup mereka. Tentang masa lampau. Tentang kejadian-kejadian dalam tahun 25. Di mana mereka melihat itu tahun 25 dikenal sebagai tahun yang banyak sengsara. Ada banyak Herodes yang suka membunuh orang-orang lain. Ada perang di mana-mana saja. Ada kelaparan, ada malapetaka. Susah tahun 25. Masuk dalam sejarah sebagai tahun yang paling gelap. Maka 3 orang bijaksana itu berontak. Harus ada perubahan. Maka mereka berbuat apa? Mereka tidak lengket. Dan dia, aduh sudah nasib kami, ya udah menyerah kalah saja. Tidak. Mereka mau maju. Istilahnya move, bergerak. Dinamika. Berubah dalam hidup manusia. Dan untuk itu mereka berbuat sesuatu yang luar biasa. Yang bisa sangat membantu kita dalam tahun yang baru ini. Mereka suka melihat ke atas. Mereka suka disebut melihat bintang. Petunjuk dari surga. Artinya mereka suka berdoa. Mereka suka bertanya, kiranya Tuhan kalau kami mau bergerak, kiranya kami harus bergerak kemana? Minta petunjuk dari Allah. Maka enaknya tahun yang baru ini disertai dengan doa. Disertai dengan meditasi, disertai dengan mau memperhatikan sabda Tuhan. Kemanakah kiranya Tuhan bintang itu mau membawa kita? Petunjuk dari Allah. Kita ingat sama pada Abraham. Abraham itu lagi mengurus segala-galanya, peternakannya, orang tuanya. Tiba-tiba ada suara, bukan bintang, ada suara. Tapi dari Allah asalnya. Abraham berangkat, move, bergeraklah ke negeri yang akan saya tunjukkan pada kamu. Di mana? Di mana? Abraham, tolong ubahlah cara hidupmu yang lama. Bergeraklah, cari hidup yang lebih baik, yang berkenan kepada Allah. Saya akan tunjuk kepada kamu. Maka tolong dalam tahun yang baru ini, kalau mau mengikuti contoh teladan dari 3 raja, tolong berkomunikasi dengan Allah. Sekeluarga, perorangan bersama-sama. Kiranya arah hidup, macam apakah harus saya tempuh, supaya berkenan kepada Allah dan membahagiakan kita sekalian. Maka ketiga raja, mereka berangkat. Entah kemana bintang membawa mereka. Mencari kebahagiaan yang dijanjikan, arah hidup yang dijanjikan Tuhan pada mereka. Sial. Berhenti pada Herodes. Sangkanya Herodes mempunyai istana yang bagus, emas-emasan,
kedudukan yang tinggi, pengaruh kejuang bahasa, orang terhormat, kaya raya. Nah, itulah dia. Pasti di situ. Godaan. Godaan saudara. Bahwa kita mencari diri kita sendiri. Mencari takhta bagi diri kita sendiri. Mencari kedudukan bagi diri kita sendiri. Bangga dengan prestasi kita sendiri. No good. Maka sesudah ngobrol-ngobrol sedikit sama Herodes, Firaun, penjajah, mereka memutuskan bukan itu. Herodes itu kita kenal sebagai suka demi mempertahankan takhta sendiri, membunuh sekian banyak ribu anak-anak. Semua demi mempertahankan kedudukan gengsi sendiri. Itu not happy. Kau tidak akan menemukan kebahagiaan apapun kalau hanya memperbudak orang-orang lain. Jangan menjadi Firaun, jangan menjadi Herodes, jangan. Maka syukurlah ketiga raja itu berangkat lagi. Untung ada lagi petunjuk dari Allah. Allah itu setia kepada kita yang sedang mencari arah hidup. Allah itu tampil lagi melalui sabdanya, melalui bintang. Sampai ketemu pada bayi yang kecil. Nggak ada apa-apa. Rumahnya amat very sederhana. Ada Maria, nggak punya apa-apa. Anak itu dingin, kosong, nggak ada apa-apa. Ragu-ragu. Apakah itulah tujuan hidup saya? Apakah untuk dia saya harus sembah sujud? Apakah saya harus merendahkan diri? Mana yang bisa saya banggakan? Nggak ada apa-apa. Malah ketika raja berbuat apa? Apa saja masih ada pada mereka. Takhta mereka, emas mereka, mur mereka, kemenyangan mereka, kekayaan mereka, potensi mereka. Semuanya dipersembahkan kepada anak itu. Dan serta-merta mereka ditarangi. Hidupmu hendaknya menjadi pelayan. Hidupmu hendaknya menjadi rendah hati. Hidupmu hendaknya hidup untuk membahagiakan orang-orang lain. Berubah. Pada perjumpaan dengan anak kecil yang tak berdaya, manusia yang dibuang oleh masyarakat, mereka menemukan ketujuan hidup mereka. Arah hidup mereka bukan tertuju pada saya, egoisme, keserakahan, tetapi dalam pelayanan kepada orang-orang yang Tuhan tunjukkan pada kita. Nah sekarang, pertanyaan saya berbunyi, tolong nanti dijawab di rumah saja. Siapa menjadi idolamu? Herodes? Bagus, si Bapak menggeleng-geleng ke bawah. Tidak, bagus Pak, jangan Herodes. Siapa Herodes? Orang itu egois. Orang itu hanya mikir diri sendiri saja. Serakah. Mengorbankan orang-orang lain demi mencapai tujuannya sendiri. Jangan menjadi Herodes. Siapa idola kita? Ketiga raja. Yang suka mengikut sertakan, berkonsultasi pada Allah. Yang suka mau seperti mereka merendahkan diri. Apa ada pada saya? Semuanya ada titipan yang Tuhan beri pada saya. Aku persembahkan untuk membahagiakan orang-orang lain. Itu membuat tahun 2006 bahagia. Kau diberkati dan kau memberkati banyak orang yang Tuhan berikan padamu. Semoga saja kita berani seperti tiga raja meninggalkan cara hidup yang lama. Kemarin saya keki, kemarin saya benci, kemarin saya rubah. Sekarang saya mengulurkan tangan. Damai sejahtera. Selamat tahun baru. Dunia baru. Mari kita bersama-sama di bawah bimbingan bintang dari langit menempuh jalan yang Tuhan tunjuk kepada kita dan membawa damai kesejahteraan yang satu bagi yang lain. Semoga demikian.